Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani pasal 1 ayat pertama sampai yang ketiga. Mari kita membaca bersama-sama Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Semua membaca bersama-sama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang dan segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, pimpinlah kami masuk ke dalam kekayaan, kelimpahan, kedalaman firman-Mu yang ajaib. Sehingga apa yang Tuhan wahyukan kepada kami boleh menjadi sudut terang yang sangat mencahayai dan mengiluminasikan hidup kami masing-masing. Dan kami boleh terbongkar dalam segala kebutuhan, kekurangan. Dan kami boleh diisi dengan segala pengertian dan kebenaran Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi gereja yang imannya kabur. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang pandangannya tidak jelas. Kami tidak mau menjadi orang yang beriman tapi tidak bertanggung jawab. Kami mau mengerti. Dan pengertian itu akan menambah iman. Dan iman itu akan mengakibatkan kelakuan, perbuatan, arah, dan pengharapan kepada Tuhan yang makin lama makin jelas, makin limpah, makin kaya, makin berbobot, dan boleh bersaksi bagi Tuhan dengan tegas dan dengan akurat. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita telah menguraikan ini, kita menyadari berapa limpah, berapa kaya adanya kristologi yang tersimpan di dalam hanya 3 ayat ini. Boleh saya katakan sekali lagi, hampir tidak ada orang yang bisa menulis begitu banyak hal melalui kalimat yang begitu pendek, yang demikian sedikit mengisi begitu banyak kekayaan daripada Tuhan. Di dalam beberapa ayat ini kita telah melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara. Sebab Dia Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang menguasai sejarah. Karena Dia Alfa dan Omega. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada manusia. Karena Dia adalah yang beriluminasi. Kita berbicara tentang terang, cahaya yang keluar dari kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, siapakah Dia? Dia Kristus. Kristus adalah cahaya dari kemuliaan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang mulia. Tuhan yang memberikan cahayanya kepada kita. Maka kita telah berbicara tentang terang. Dan apa arti terang? Baik di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah fisika. Saudara-saudara, terang diselidiki beratus-ratus tahun. Dan pada waktu Newton memakai prisma untuk menyatakan terang tidak sesederhana yang kita lihat. Tapi di dalam terang mengandung semua warna-warni yang luar biasa teratur dengan baik. Nah saudara-saudara, daripada warna merah sampai warna ungu, warna biru, kuning, hijau, semua berada di dalam terang. Maka terang yang kita lihat sebagai sesuatu yang sebegitu sederhana, yang kita sudah tahu setiap hari, di bawah prisma itu menyatakan kelimpahan kekayaan yang di luar dugaan kita. Maka pada waktu kita mengerti ayat ini melalui fisika, kita mengetahui terang itu seolah-olah bisa dilihat dan memang kelihatan. Tapi terang itu tidak bisa diukur bobotnya. Terang itu seperti bukan materi, tapi terang itu mempunyai kecepatan. Terang itu mempunyai kecepatan, tapi tidak pernah mungkin dihalangi oleh materi yang tebal, tapi transparan. Dan di dalam terang itu masih mempunyai sesuatu unsur, yaitu tenaga, kekuatan, kehangatan yang tidak kelihatan. Sehingga melalui adanya cahaya, melalui adanya terang, kita melihat paradoks. Di tengah-tengah kelihatan dan tidak kelihatan, tidak kelihatan dan kelihatan.
Justru Allah menciptakan materi sebagian yang tidak kelihatan. Sehingga terang yang keadaan seperti bukan materi itu boleh menembusi materi yang tidak kelihatan. Sehingga fungsi mata kita boleh melihat di dalam dunia yang dicipta ini. Saudara-saudara, dan inilah menjadi sesuatu yang dijadikan sifat ilahi yang dilambangkan kepada kita. God is light. Allah itu terang adanya. Dan Allah itu terang adanya, terang yang mulia itu disinarkan kepada kita. Maka kemuliaan itu yang bersinar, sinarnya bisa mencapai ke dalam hidup kita, ke dalam kebudayaan kita, ke dalam segala sesuatu yang bermutu di dalam pemikiran ide manusia. Itulah cahaya yang disebut adalah Yesus Kristus, saudara-saudara. Dengan demikian kita melihat selain terang itu ada pada posisi dirinya. Terang itu berradiasi keluar. Terang itu bukan saja pada ada posisi sendirinya. Terang itu berradiasi keluar dari posisi sendiri menuju kepada tempat yang dia bisa menjangkau. Itulah Kristus. Kristus berada dari posisi ilahi. Dan Kristus menjadi penerangan kepada segala sesuatu yang dia mau jangkau. Nah, ini dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-9. Dia adalah terang itu, dan terang itu akan menerangi semua orang yang hidup di dalam dunia. Atau terjemahan lain, dia adalah terang satu-satunya yang sejati itu. Dan dia adalah yang menerangi setiap orang yang pernah dilahirkan di dalam sejarah, di dalam dunia ini. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat hidup yang tidak mengenal Kristus adalah hidup yang berada di dalam kegelapan. Hidup yang tidak mengenal Kristus adalah hidup yang tidak mendapatkan sesuatu wawasan yang jelas tentang alam semesta, sumber, titik permulaan, dan titik akhir dari seluruh sejarah. Christ is the center point of the universe. Christ is eliminator of human life. And Christ is the power which sustain the history. Dia adalah yang mula, dia adalah yang akhir. Saudara-saudara, setelah kalimat ini kita jelaskan, kita melihat lagi kalimat selanjutnya di sini katakan dia bukan saja adalah terang, cahaya yang dari kemuliaan Allah, dan dia ada gambar wujud daripada Allah. Hari ini kita akan memikir tentang istilah ini, Kristus sebagai gambar wujud daripada Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam semua filsafat yang tidak ada penguayuhan selalu mempunyai kelemahan, yaitu kurang jelas dan tidak mengerti tentang ontologi. Nah, saudara-saudara, tetapi di dalam filsafat yang dipengaruhi oleh penguayuhan Tuhan, maka kita mengetahui yang menguayu itu menjadi dasar ontologi dari segala sesuatu. Seorang profesor yang sudah mengajar di sesuatu proposed doctorate study, dia berkata kepada saya menyelidiki seluruh sejarah daripada Tiongkok. Kelemahan kita adalah tidak mengenal Allah ontologi. Itulah sebabnya semua orang kalau sudah naik ke atas takhta daripada politik, maka mereka sudah memakai mahkota. Mereka kira mereka itu adalah dirinya Allah atau utusan Allah, yang dimana mereka tidak tahu Allah itu siapa. Lalu mereka berbuat sewenang-wenang untuk menghidupkan, membunuh, mematikan siapa saja semaunya mereka sendiri. Itulah sebab di dalam sejarah Tiongkok sangat memerlukan revival daripada pengertian ontologi, khususnya seorang Allah yang hidup di atas akan seluruh alam semesta ini. Kalau itu tidak ada, maka politik itu tidak ada perubahan. Maka kuasa politik akan mempermainkan rakyat. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat seorang raja pada waktu dia mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa lebih tinggi dari semua. Dia tidak tahu harus bagaimana menjadi contoh bagi semua. Karena kekuasaan telah membutakan dia, dan akibatnya adalah dia hidup di dalam mimpi bahwa dia mempunyai kuasa tertinggi. Dia boleh melakukan segala sesuatu semau dia sendiri. Saudara-saudara, tetapi Alkitab mengajar kepada kita sama sekali berbeda konsepnya. Yaitu di dalam dunia ini ada Allah yang mewujudkan sesuatu menjadi contoh bagi semua orang. Nah, Yesus Kristus, dia adalah
cahaya yang keluar dari Tuhan, yaitu terang yang kekal itu. Dan Yesus Kristus adalah gambar yang wujud dari Tuhan Allah. Sehingga di dalam diri Kristus yang hadir di dalam sejarah, yang hadir di dalam lingkungan manusia, yang sendiri jelma menjadi manusia, kita melihat disinilah Allah mau kita hidup sebagaimana. Saudara-saudara sekalian, tidak hanya mengajarkan kepada kita manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah, kecuali kitab suci ini. Dan kitab suci ini adalah kitab yang menyatakan kebenaran setuntas-tuntasnya, sesempurna-sempurnanya, untuk kita mengerti siapakah kita, siapakah Allah, dan apakah hubungan Allah sang pencipta dan kita yang dicipta oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, jikalau Allah adalah ontologi dan dirinya daripada wujud segala sesuatu yang dicipta, maka dia adalah sesuatu peta asli daripada kita yang dicipta menurut peta. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita bisa telusuri dan kita boleh mengetahui melalui inisiatif daripada wahyu Tuhan siapakah Tuhan Allah, dan kita boleh menteladani dia sebagai contoh bagi kita. Saudara-saudara, di dalam buku Filipi kita mengatakan Yesus sendiri adalah itu peta dari Tuhan Allah sendiri. Dia mempunyai teladan Tuhan, dia mempunyai peta Tuhan, tapi dia rela turun ke dalam dunia. Dengan demikian kita melihat segala sesuatu yang berwujud, segala sesuatu berpeta, berteladan, pasti ada sesuatu sumber yang menjadi pokok. Saudara-saudara, kalau engkau melihat fotomu, maka saudara mengetahui bahwa kameramen telah menjadikan sesuatu yang berada di kertas berdasarkan yang asli adalah dirinya kamu. Dan foto-foto, gambar-gambar, lukisan-lukisan yang terbaik tentang engkau, itu adalah sesuatu yang mau menyatakan sesungguhnya engkau ini wujudnya apa. Nah, pada waktu engkau melihat foto, ini tidak puas, foto lagi. Foto lagi, ini tidak puas. Foto lagi, ini tidak puas. Kalau engkau bilang tidak puas, 10 tahun lagi baru foto, pasti lebih tidak puas. Karena 10 tahun kemudian engkau lebih tua lagi. Nah, saudara-saudara, pada waktu engkau mengatakan, inilah fotoku, yang saya senang. Silakan pilih di antara puluhan foto, ini yang paling saya puas. Sesudah puas itu dibesarkan. Engkau taruh di rumahmu. Saya mau tanya, mengapa puas? Mengapa tidak puas? Karena engkau menginginkan petamu yang terbaik dicetak di atas sesuatu yang wujud. Betul tidak? Saudara-saudara, kalau pada waktu engkau lagi ngantuk di foto, engkau tidak puas. Saya tidak seharusnya sebagai orang yang ngantuk. Pada waktu engkau lagi malas-malasan di foto, engkau pasti tidak puas. Apalagi waktu engkau tidur tidak tahu diri di foto, waktu ngorok, itu pasti engkau tidak puas sama sekali. Saudara-saudara, jadi pada waktu engkau mendapatkan suatu foto, engkau puas, berarti kameramen itu sudah menangkap the best of your image. Nah, saudara perhatikan, the best of your image, waktu ditangkap, engkau mengatakan, itulah aku. Sebenarnya dirimu tidak seindah fotomu kok. Apalagi fotomu itu sudah ditambah-tambah sehingga jerawatnya tidak kelihatan, ya. Sehingga alisnya menjadi rapi sekali. Sehingga itu mukanya sudah diperbaiki. Sehingga yang terlalu gemuk sudah dibikin kurus dengan bayang-bayang. Sehingga kelihatan indah sekali. Karena apa? Kita adalah mengharap sesuatu yang sempurna berdasarkan yang tidak sempurna. Nah, kalau saudara mengatakan ini saya tidak puas, engkau bilang sudah bagus, engkau masih tidak puas. Ya sudah, coba lihat kaca sendiri, rupamu bisa difoto kayak begini, kau tidak puas lagi. Nah, saudara-saudara, mengapa kita ingin lebih baik? Karena kita tidak sempurna, tapi kita ingin mempunyai peta yang sempurna. Ini namanya imannya terlalu besar, saudara-saudara. Memang ada orang yang fotogenik, sehingga kalau difoto selalu kelihatan lebih bagus. Tapi tidak setiap orang demikian. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi Tuhan berlainan dengan kita. Kita yang tidak sempurna ingin mendapatkan peta yang sempurna. Justru Tuhan terbalik. Dia sempurna, tapi menyatakan di dalam diri daging darah yang sesudah manusia jatuh di dalam ketidaksempurnaan. Itu sebab Yesaya berkata kepada kita, kalau kita lihat kepada Kristus, dia tidak elok. Dia tidak terlalu ganteng. Sehingga tidak ada sesuatu yang menarik perhatian kita. Saya tahu ada orang lihat TV, tidak mau lihat ceritanya. Cuma lihat siapa yang ganteng, siapa yang cantik. Itu aja yang terus dilihat-lihat. Kalau keluar orang jelek, dia tidak mau lihat.
Dia tidak mau ceritanya. Dia tidak mau adegannya. Dia cuma mau lihat ini foto-foto orang-orang yang bagus saja. Alkitab mengatakan, para engkau perhatikan Yesus Kristus, maka tidak elok, tidak bagus, tidak tampan, tidak ada sesuatu yang menarik kita. Dia seperti satu tunas yang keluar dari tanah kering. Dan dia tidak digobris. Dia tidak dipeduli. Bahkan dia dianiaya. Nah saudara-saudara, jikalau Yesus datang menjadi manusia, maka kita melihat keadaan asli dari kesempurnaan, kemuliaan Tuhan Allah. Justru memakai sesuatu peta teladan manusia yang tidak mirip dengan aslinya. Maka di manakah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Saudara-saudara, disinilah satu paradoks iman. Iman berarti menembusi yang tidak sempurna di dalam kedagingan Yesus Kristus. Melihat kesempurnaan di belakang sesuatu tudungan yang tidak sempurna itu. Saudara-saudara, sekali lagi saya berkata kepada saudara, perampok yang berada di Golgota, itulah contoh dari semua orang beriman di dalam segala zaman. Di dalam sepanjang sejarah. Kenapakah? Karena di hadapan dia hanyalah seorang biasa yang umurnya 30 lebih, yang tergantung di atas kayu salib, yang boleh dikatakan tidak ada kemuliaan sama sekali, tidak ada kuasa sama sekali, tidak ada bijaksana sama sekali, tidak ada kekuatan pembalasan sama sekali. Siapakah dia? Dia dipaku di atas kayu salib. Dia tidak bisa membalas. Dia tidak bisa mengalahkan musuh. Dia tidak bisa membicarakan apa sebabnya dia harus disalib. Dia sebenarnya orang bodoh, orang yang tidak berkuasa, orang yang lemah, orang yang sangat sekali tidak berbijaksana. Tetapi Paulus akhirnya mengatakan, Allah yang bodoh lebih pintar daripada manusia yang menganggap diri bijaksana. Kebodohan Allah, ini tanda kutip, yang dianggap oleh filosof-filosof dunia sebenarnya jauh lebih tinggi daripada bijaksana oleh manusia yang merasa diri tidak bodoh. Saudara-saudara, demikian kelemahan di atas kayu salib lebih berkuasa dari mereka yang perkasa di dalam dunia ini. Saudara-saudara, yang menaklukkan dunia bukan dengan militer, yang menaklukkan dunia adalah dengan salib yang mempermalukan. Yang menaklukkan dunia adalah Yesus Kristus yang tidak memakai militer, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apapun, tidak memakai bijaksana daripada manusia. Dia memakai rahasia dari Tuhan Allah sendiri. Sehingga pada waktu kita melihat Yesus Kristus, mengenal kristologi, bukan mengenal Jesus in history, tapi mengenal the eternal Christ yang akhirnya incarnate himself to be the Jesus of the history. Saudara-saudara, Kristus di dalam kekekalan yang rela datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, sementara mewujudkan diri 33 tahun setengah. Saudara-saudara, itulah Kristus yang berbeda dengan manusia semuanya yang pernah hidup di dalam dunia ini. Tetapi ayat ini mengatakan, dia adalah wujud Allah yang sejati. Saudara-saudara, berarti Allah yang tidak kelihatan boleh dilihat melalui Kristus yang pernah mewujudkan diri, sehingga kita melihat Yesus adalah foto Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara, engkau menjemput seseorang di airport, di pelabuhan udara, engkau tidak tahu siapa namanya, maka engkau membawa foto, lalu engkau melihat yang keluar mirip tidak sama foto ini, atau engkau menunjukkan nama, suruh dia cari nama sendiri, tahu yang menjemput adalah di sini. Nah saudara-saudara, sekarang kita melihat Yesus di dalam sejarah, dia mewujudkan apa? Dia mewujudkan Allah yang sejati. Sehingga Jesus is the visible God which is invisible by nature. Allah itu roh adanya. Allah itu tidak kelihatan, tapi Allah telah menampakkan diri di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita melihat dua hal yang penting. Pertama, sifat ilahi yang ada substansinya di dalam oknum kedua, itu memang pernah datang ke dalam dunia. Sehingga Yesus Kristus berada di dunia, dia adalah wujud daripada substansi Allah di atas bumi ini. Dia adalah wujud dari substansi ilahi di dalam sejarah yang menyatakan diri kepada kita. Sehingga melalui Kristus kita mengenal Allah hadir. Allah bersama dengan kita.
Itu sebab pada waktu hari Natal kita menyebut Kristus sebagai Immanuel. Immanuel. El berarti Elohim. El berarti Allah. El berarti Tuhan. Immanuel berarti Tuhan beserta di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, tidak ada sistem iman kepercayaan lain yang boleh begitu dekat dengan Tuhan, karena bukan kita yang dengan teriakan bisa datang kepada Dia, tapi dengan cinta kasih pengorbanan Dia datang kepada kita. Ini adalah sesuatu yang arahnya sangat berbeda, bukan dari antroposentris, manusia berpusat, berinisiatif kepada Tuhan, tapi sesuatu teosentris, Allah berpusat dan Allah berinisiatif ke dalam diri manusia. Kedua, kita melihat Kristus selain adalah firman yang adalah substansi dari oknum kedua Allah Tritunggal. Yesus Kristus menjadi daging, dan di dalam kedagingan kita melihat apa? Kita bukan melihat daripada peta materinya, kita bukan melihat daripada teladan fisiknya, tapi kita lihat daripada perwujudan hidup moral dari Yesus Kristus yang tidak pernah dicapai oleh siapapun. Saudara-saudara, orang-orang yang kau paling kagumi, coba belajar riwayatnya, coba baca bukunya, coba lihat bagaimana dia hidup. Saya menjamin kau pasti kecewa. Siapa saja yang kau paling kagumi, baca riwayatnya, ada hal-hal yang kau kecewakan. Karena apa? Waktu dia mau mewujudkan kesempurnaan yang diidamkan oleh manusia, dia mewujudkan berdasarkan hidup manusia yang memang tidak sempurna. Sehingga pada waktu engkau menilai, engkau akan menilai daripada konsep kesempurnaan yang ditanam Tuhan dalam hidupmu. Sehingga engkau menghakimi, engkau akan menemukan ketidaksempurnaan yang diwujudkan di dalam hidup dia. Saudara-saudara, George Bernard Shaw, salah seorang yang paling kikir, paling stingy di dalam zamannya. Tchaikovsky yang musik yang begitu indah, ada seorang yang mempunyai penyakit berat di dalam homoseks. Saudara-saudara, Beethoven adalah seorang yang mempunyai penyakit sifilis, sehingga dia di musiknya luar biasa suksesnya, tapi hidup pribadinya dia sangat gagal. Demikian Chopin, demikian orang-orang yang hebat di dalam dunia. Saudara-saudara, semua mempunyai kelemahan yang tidak mungkin ditutup dengan kebudayaan, pendidikan, pengetahuan, dan segala bijak yang pernah dimiliki oleh mereka, kecuali Yesus Kristus. Saudara-saudara, di antara semua orang kudus, kepada siapa engkau berpaling? Ini satu tantangan yang sangat kuno, lebih daripada 3.500 tahun yang lalu, lebih daripada hampir 4.000 tahun. Di dalam buku Ayub ada satu tantangan, to whom you should follow among those saints. Di antara semua orang suci yang demikian banyak, engkau harus berpaling kepada siapa? Engkau harus memilih yang mana? Maka hari ini kita memikirkan Yesus sebagai wujud daripada peta teladan Allah di dalam dunia. Di dalam hal ini kita melihat Kristus dan kemuliaannya bukan daripada segi fisika, bukan daripada segi materi, tapi dari segi moral, karena dia menjadi reflektor yang terbesar daripada segala moral yang menjadi sifat ilahi yang dasar. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat beberapa hal. Pertama, Yesus adalah yang suci dari Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, di sini tidak katakan dia yang hidupnya ada kesucian, tapi dia sendiri adalah yang suci dari Allah. Di dalam buku Yesaya pasal 40 sampai 66. Nah, saudara-saudara, banyak orang mengatakan Yesaya mempunyai 66 pasal. Ini melambangkan 66 jilid kitab suci. Jadi 1 sampai 39 itu seperti perjanjian lama. Dan 40 sampai 66, 27 jilid ini seperti kitab suci perjanjian baru. Dan pada tahun 1939, Dr. Johnson berkhotbah di Kulangi, di pulau yang indah di seberang Xiamen, di tempat yaitu basketball stadium daripada Anglo-Chinese School, College. Di situ dia mengatakan setiap kitab itu daripada setiap ayat melambangkan satu kitab. Lalu dia menjelaskan dengan cara alegori yang kita tidak terlalu setuju dengan metodenya. Tapi dia begitu tepat mengatakan pasal 40 itu sama seperti permulaan Injil Matius. Karena di situ diteriakan dengan perkataan-perkataan Yohanes, sediakanlah jalan
bagi Mesias. Seperti Yohanes berada di padang belantara. Nah saudara-saudara, di dalam buku Nabi Yesaya pasal 40-66, di situ muncul berkali-kali the Holy One of God, the Holy One of God, yang suci yang dari Allah, oknum yang kudus daripada Allah. Siapakah itu? Bukankah manusia mencari yang kudus di antara manusia sendiri? Maka orang Tionghoa menganggap Konghucu lah orang paling suci di dalam sejarah dan kebudayaan Tiongkok. Saudara-saudara, orang Barat mengatakan Socrates lah yang paling suci dalam semua filosof yang paling berbijak di dalam sepanjang sejarah. Jadi setiap bangsa, setiap suku coba menemukan yang paling hebat di bangsanya, saudara-saudara. Dan pada akhir-akhir abad ini kita melihat mereka yang menjunjung tinggi orang-orang yang hebat justru tidak memilih dan tidak mengerti daripada kesuciannya. Seperti orang Prancis begitu mengagungkan Napoleon, padahal Napoleon hidupnya tidak karu-karuan. Saudara-saudara, lebih mending kita melihat orang di India, orang di Tiongkok, orang di Greka. Mereka menjunjung tinggi orang yang hidupnya moralnya tinggi dan hidupnya suci. Seperti Socrates, seperti Konghucu, seperti Mencius, seperti Tagore, dan sebagainya. Nah saudara-saudara sekalian, mari kita lihat. Kalau di antara manusia kita mau menemukan yang suci, there's a saint from man, saint according to man, the holy man among men. Ini adalah semua agama, tapi Alkitab mengatakan the Holy One of God, bukan of man, yang suci dari Tuhan Allah. Nah saudara-saudara, pada waktu Yesus dilahirkan ke dalam dunia, maka istilah ini muncul dari mulut seorang penghulu malaikat yang bernubuat kepada Maria, mengatakan yang kau kandungi itu adalah yang suci dari Tuhan Allah. Mari kita membaca bersama-sama dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Kristus adalah wujud daripada peta teladan Tuhan Allah. Kristus adalah cahaya dari kemuliaan Tuhan Allah. Kita membaca bersama-sama yang suci dari Tuhan Allah, yang kudus itu. Lukas pasal 1 ayat ke-35. Semua membaca bersama-sama. Injil Lukas pasal 1 ayat ke-34. Saya membaca dan 35 semua membaca. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atas kamu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus dan anak Allah. Nah saudara-saudara, malaikat Jibril memberikan istilah ini kepada Maria. Engkau jangan heran, meskipun engkau belum menikah, engkau belum bersuami, tapi yang mengandungi engkau, yang memberikan kepada engkau seteru tudungan, itu ada dinaungi oleh Roh Kudus. Engkau mengandung dari kuasa atas, bukan daripada sperma manusia. Engkau akan melahirkan seorang bayi yang namanya adalah Sang Kudus dan adalah anak Allah. Saudara-saudara, the Holy One of God, the Son of God. Ini adalah Kristus. Kristus menyatakan apa? Kristus menyatakan kesuciannya di dalam hidupnya. Karena dia adalah Sang Kudus itu sendiri. Di dalam hidup Yesus Kristus tidak bercacat celah. Barang siapa yang berusaha, bahkan berusaha mati-matian, mau mencari kesalahan di dalam hidup Yesus Kristus, pasti dia akan kecewa. Saudara-saudara, barang siapa yang ingin menemukan dosa yang pernah dibuat oleh Yesus Kristus, dia akan akhirnya tidak berhasil. Dia akan sia-sia untuk membuang waktu. Karena Yesus adalah Sang Kudus yang tidak ada bandingnya dengan orang lain. The only Holy One of God was in Christ. And He is our Savior. Puji Tuhan. Karena dia suci, maka dia menjadi juru selamat kita. Karena dia suci, dia sanggup menanggung dosa kita. Karena dia suci, maka dia berbeda dengan semua orang yang hidup di dalam dosa. Yesus adalah cahaya Tuhan. Yesus adalah peta yang sejati dari Allah.
Karena dia adalah yang kudus itu. Saudara-saudara, ini pertama. Kedua, Alkitab berkata kepada kita, Yesus disebut adalah yang berbijak. Nah, yang berbijaksana. Nah, saudara kalau mengerti akan filsafat, engkau mengetahui istilah filosofi, itu berasal daripada bahasa Greka, terbentuk daripada dua istilah. Pertama, phileo. Kedua, sophia. Phileo berarti aku mencintai. Sophia berarti bijaksana. Phileo sophia berarti aku mencintai bijaksana. Maka filosofi berarti pencinta atau yang mencintai bijaksana itu. Cinta terhadap bijaksana. Itu namanya filsafat. Orang belajar filsafat adalah orang yang ingin mengetahui bijaksana itu sesungguhnya bagaimana. Lalu melalui filsafat menggali bijaksana. Jadi yang menjadi filosof atau yang studi filosofi, mereka semua ada di luar bijaksana. Tapi mereka menuntut, mencari, mau mendapatkan bijaksana daripada penemuan orang-orang yang sudah berlalu. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat Kristus berbeda. Kristus bukan yang mencari bijaksana. Kristus adalah bijaksana itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau engkau mengatakan New York Philharmonic, feel itu sama dengan filosofi. Feel yaitu cinta. Harmonik itu berarti suara yang harmonis, adalah semacam musik yang begitu indah. Philharmonic berarti pencinta daripada keindahan harmonia. Saudara-saudara, Philharmonia, orkestra berarti satu orkestra yang mencintai keharmonisan di dalam suara. Maka cinta harmoni, cinta kebenaran, cinta bijaksana, itu adalah orang-orang yang sangat bertujuan hidup di dalam dunia ini. Tetapi saudara-saudara, Yesus bukan pencinta bijaksana. Yesus bukan penjunjung bijaksana. Yesus bukan pemberita bijaksana. Tapi dia adalah bijaksana itu sendiri. Saudara-saudara, di sini kita melihat semua pengkhotbah adalah mengkhotbahkan Kristus. Karena Kristus adalah bijaksana sendiri. Semua pengkhotbah mengkhotbahkan Kristus. Karena Kristus adalah kebenaran sendiri. Semua pengkhotbah mengkhotbahkan Kristus. Karena Kristus adalah Sang Kudus itu sendiri. Maka itu ansih daripada segala yang paling mulia dari Tuhan. Mewujudkan akan sifat peta teladan ilahi, yaitu Yesus Kristus. Kita membaca 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Di dalam ayat ini kita melihat ada 4 unsur yang sekaligus dicantumkan dan dipaparkan oleh Rasul Paulus. Kita membaca bersama-sama 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Semua membaca bersama-sama. Semua membaca. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat di dalam terjemahan Indonesia masih kurang jelas. Saya menerjemahkan dengan terjemahan yang lain, yang artinya adalah demikian. Kamu sudah berada di dalam Kristus. Dan Kristus itu siapa? Allah telah menjadikan Kristus adalah hikmat kita, dan Dia adalah pembenaran kita, dan Dia adalah yang kudus bagi kita, dan Dia adalah Sang Penebus bagi kita. Jadi di sini kita melihat 4 noun, 4 kata benda. Kata yang bukan kerja, tapi kata benda. Dia adalah penebus, Dia pengudus, Dia pembijak, dan Dia juga adalah pembenaran itu. Dia adalah yang benar itu. Dia adalah yang kudus itu. Dia adalah yang suci itu. Dia adalah yang menebus kita itu. Saudara-saudara sekalian, Allah telah menjadi Kristus kudusnya kita. Our holiness, our righteousness, our Savior, Redemptor. Saudara-saudara, Allah telah menjadi Kristus Sang kudus daripada kita, Sang benar dari kita. Our righteousness, our holiness. Sehingga di sini kita melihat istilah yang kedua muncul. Kristus bukan saja Sang Kudus, the Holy One of God. Dia juga adalah yang bijak dari Allah, the wise one from God, the wisdom of God. Kristus adalah yang berbijaksana, yang berasal dari Tuhan Allah sendiri. Ketiga,
kita melihat Yesus Kristus adalah yang disebut sang adil dan sang benar itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, Allah adalah Allah yang suci, maka kesuciannya dipencarkan oleh Yesus Kristus. Allah adalah Allah yang berbijak, maka bijaksana Allah dipancarkan oleh Yesus Kristus. Allah adalah Allah yang adil dan benar. Nah saudara-saudara, di dalam Indonesia bahasa keadilan itu adalah justice, kebenaran itu adalah truth. Tetapi Alkitab mengatakan satu istilah yang lebih daripada dua, atau boleh digabungkan kedua ini menjadi satu, karena bahasa Indonesia tidak cukup. Ini di dalam bahasa Greka dikaiosune. Saudara-saudara, di dalam bahasa Inggris righteousness. Saya kira istilah righteousness tetap kurang sedikit dibandingkan dengan bahasa Greka. Itu benar, orang yang benar, benar keadilan, adil kebenaran. Itu berarti lebih daripada sekedar adil atau benar saja. Yang disebut benar itu yang benar, yang baik, yang betul. Tapi istilah dikaiosune paling sedikit mengandung 5 arti. Saudara-saudara, dia ada orang yang lurus, yang tidak sembarangan bengkok-bengkok. Dia bukan saudara demikian, dia adalah orang suci yang tidak mau berkompromi dengan dosa. Dan dia adalah orang yang menyukayakan konten yang isinya kebenaran. Dia jujur dan dia adalah orang yang tidak takut untuk melawan akan dosa. Dan dia tidak berkompromi dengan prinsip-prinsip yang tidak beres. Dan saudara-saudara, kelima hal ini kumpul menjadi satu. Itu namanya orang yang adil, orang yang benar. He is a righteous man. Dia adalah orang yang benar. Di dalam filsafat barat, di dalam filsafat timur, kita kadang-kadang bisa menemukan manusia yang sangat ideal. Manusia yang diidamkan di dalam filsafat. Khususnya di dalam filsafat Aristotle, dia menggambarkan orang kalau sudah sempurna, orang kalau sudah dididik sampai betul-betul mahir, mestinya bagaimana. Dan definisinya puluhan. Di dalam filsafat dari Aristotle, dia mengatakan di tengah-tengah kecongkakan dan di tengah-tengah memperbudak diri, dia mempunyai harga diri tetapi sopan terhadap orang lain. Itu orang ideal. Orang-orang kadang-kadang tidak mengerti akan ini. Kelebihan itu menjadi kasar, kekurangan menjadi kompromi. Dia tidak berkompromi, tapi dia mempunyai tegas. Dia mempunyai ketegasan, tapi dia sopan. Dia lembut, tidak sembarangan melukai orang lain, tetapi kalimatnya sudah menyampai sesuatu prinsip yang tidak berkompromi. Ini tidak gampang. Menjadi pendeta tidak gampang. Khotbah tidak gampang. Menjadi guru tidak gampang. Menjadi ayah tidak gampang. Bergaul dengan kawan-kawan tidak gampang. Bekerja di dalam sosial atau di dalam perdagangan, di dalam dunia masyarakat tidak gampang. Karena kalimat apa yang harus dipakai sehingga engkau betul-betul tidak lebih tidak kurang. Nah ini istilah dikaiosune kalau dibalik itu menjadi dosa. Saudara-saudara, maksudnya apa? Dosa berarti tidak mencapai sasaran. Dosa berarti kelebihan atau kekurangan. Tapi istilah dikaiosune berarti tepat, akurat pada titik target yang sungguh-sungguh. Orang yang tidak lebih, tidak kurang. Itu namanya dikaiosune. Dan di dalam peribahasa Tionghoa dan di dalam itu ajaran orang kuno mengatakan yang disebut ite, yaitu righteous, berarti serasi. Saudara-saudara, berarti dia mempunyai sasaran yang tidak lebih, tidak kurang. Yang kelebihan itu salah. Kekurangan juga salah. Ini tidak gampang ya. Kita menjadi manusia sikap kita cocok, tidak lebih tidak kurang. Kita ngomongnya cocok, tidak lebih tidak kurang. Kelebihan bikin orang bosan. Kekurangan orang tidak ngerti. Saudara-saudara. Dan memang tidak gampang sekali segala sesuatu tepat. Nah, jikalau ada seseorang yang hidupnya tepat sesuai dengan ukuran Tuhan seluruhnya, itu disebut orang dikaiosune. Saudara-saudara, siapakah itu? Tak mungkin ada kecuali Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesuslah satu-satunya karakter, satu-satunya hidup diukur oleh Tuhan, tidak lebih, tidak kurang, percis. Itu namanya dikaiosune. Saudara-saudara, Yesus adalah yang benar dan adil itu yang pernah muncul di dalam dunia dan selain Dia tidak ada. Saudara-saudara, semua yang berusaha mau menjadi hakim, pengacara, jaksa, biar mereka belajar dari Yesus Kristus.
Berkali-kali saya berkata dari mimbar ini, pengadilan adalah tempat yang tidak adil. Dan pengadilan tinggi mungkin adalah tempat yang paling tidak adil di dalam dunia ini. Karena di situ bisa diputar balik. Hukum tidak lagi melayani kebenaran. Hukum hanya melayani mereka yang bisa cari selang, cari lubang hukum untuk berbuat dosa, melanggar hukum, tetapi tidak usah dihukum. Itu namanya pengadilan. Saudara-saudara, satu kali saya berkhotbah di Fakultas Hukum dan saya berkata, cilakalah engkau yang studi hukum, kecuali engkau serahkan hatimu dulu untuk Tuhan dan hidupmu mau melayani kebenaran, baru engkau studi hukum. Saudara-saudara, semua kalau dijadikan pengetahuan kognitif saja, tapi tidak ditaklukkan ke bawah kuasa salib, maka semua pengetahuan yang kita terima itu mungkin mengakibatkan kita makin lama makin menjadi orang yang pura-pura munafik, yang menjadi penghambat pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi yang paling adil. Dia tidak memandang bulu, dia tidak berkompromi dan menjual diri kepada orang kaya. Dia juga tidak mengabaikan atau melalaikan orang miskin. Yesus selalu mempunyai keadilan yang tepat, akurat. Dia adalah the only perfect righteous one of God. Yesus adalah yang paling adil. Dosa yang terbesar ditegur, dosa yang paling kecil ditolak. Tapi orang berdosa paling besar, dia tetap mencintai, menerimanya. Siapakah seperti Yesus? Tidak ada yang seperti Yesus. Sempurna, adil, suci, dan dia benar adanya. Dia disebut sebagai yang benar itu, the righteous one. Ini termuncul di dalam Kisah Para Rasul. Maka kita akan membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat yang ke-52. Saya sangat kagum kalau Stefanus bisa memunculkan kalimat ini. Dia betul-betul sadar siapakah Kristus. Dan istilah ini justru tidak banyak muncul lagi di dalam surat-surat dari para rasul-rasul yang lain. Kitab Para Rasul pasal ke-7 ayat yang ke-52. Kita membaca bersama-sama. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang yang benar, yang sekarang telah kau khianati dan kau bunuh. Orang yang benar. Coba perhatikan di sini huruf besar, huruf kecil. Coba dilihat. Huruf apa? Huruf besar. Bukan orang yang benar seperti orang biasa. Engkau yang benar, dia yang salah. Ini orang yang benar. That righteous one. Saudara-saudara, Allah mengirim yang benar itu dan kau bunuh dia. Nah saudara-saudara, kalau kita tidak membedakan, kita kira Yesus hanya seorang benar biasa. Tetapi dia justru adalah yang benar itu. Oknum sang benar itu. Yang di kayu sune di dalam karakter, di kayu sune di dalam oknum. Itulah Yesus Kristus. Allah mengirim yang benar itu. Lalu kamu menyalibkan dia di atas Golgota. Saudara-saudara sekalian, kita melihat siapakah dia. Malaikat mengatakan yang kudus itu. Paulus mengatakan dia adalah yang bijak itu. Dan Stefanus mengatakan dia adalah yang benar itu. Adakah di sejarah dunia oknum lain seperti ini? Saudara-saudara, ini menyatakan Kristus adalah wujud daripada sifat ilahi yang sejati. Bukan saja demikian, kita melihat dia adalah yang sejati itu. Saudara-saudara, Yesus adalah yang sejati. Saudara-saudara, pada waktu engkau melihat ada emas yang palsu, engkau kecewa. Ada bara yang palsu, engkau kecewa. Lalu engkau ingin mengetahui yang murni, yang sejati itu apa sih? Saudara-saudara, semua pasar di Amerika yang menjual akan barang-barang hiasan, emas dan sebagainya, paling banyak itu adalah 18 karat, ada 14 karat, ada yang 20 karat, dan sedikit sekali yang 24 karat. Hampir tidak ada. Maka ada seorang di Amerika, dia mengatakan satu kalimat saya kaget sekali. Dia mengatakan, kemarin saya sudah pernah menjamah emas murni. Wah, dia seperti begitu senang. Saya sudah pegang sendiri emas murni. Saya bilang, apa sih maksudmu? Karena ada orang dari Asia membawa cincin yang 24 karat. Saya pegang sendiri emas murni.
Saudara-saudara. Lalu saya tanya, biasanya gimana? Biasa yang kita lihat semua yang cuma 18 karat, 14 karat. Tapi itu 24 karat tuh. Saya bilang, oh biasa. Kalau di Indonesia engkau bisa pesen yang 24 karat, 23 karat. Bikin cincin, suruh dia model apapun. Dia bilang, oh begitu ya. Saudara-saudara. Emas yang murni. Saudara-saudara. Yang murni lain dengan yang tidak murni. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dengan satu sifat kemurnian yang tidak bisa ditiru. Saudara-saudara. Saudara masih mengetahui, mungkin pernah dengar satu cerita daripada seorang yang sangat terkenal di fisika. Namanya Archimedes. Karena seorang raja di daerah Makedonia, dia memesan satu mahkota. Setelah memesan satu mahkota, lalu mahkota itu jadi, dia pasang. Tapi dia meragukan apakah ini ada campuran atau tidak ya. Kalau ada campuran berarti orang itu curang dong. Maka bagaimana mengetahui emasnya ini betul-betul murni atau tidak. Kalau digergaji melihat dalamnya ada barang lain atau tidak. Ini rusak. Kalau tidak digergaji bagaimana. Maka dia menyuruh seorang bernama Archimedes. Coba buktikan ini murni atau tidak murni. Oh, orang itu setengah mati pikirnya. Bagaimana bisa begitu? Tidak boleh buka, tidak boleh potong, tidak boleh kerik. Tidak boleh tahu dalamnya apa. Bagaimana tahu ini murni? Dari luar lihat semua itu adalah begitu mengkilap, begitu mentereng. Tapi saudara-saudara, pada waktu satu hari Archimedes mandi di tengah-tengah bak mandi. Modelnya lain sama ibu punya. Begitu ya. Waktu dia turunkan badannya, pure airnya keluar. Oh, dia langsung mendapatkan inspirasi. Jadi tubuh saya kalau masuk, keluarnya air pasti besarnya seperti tubuh saya. Tetapi kalau saya timbang, saya punya tubuh 75 kilo umpamanya. Tapi air itu yang keluar daripada tubuh saya itu, waktu ditimbang bisa lain. Nah saudara-saudara, maka satu karung besi sama satu karung kapas lain beratnya. Satu karung udara lebih ringan adanya. Dengan demikian mau tahu emas itu murni tidak, maka dia menemukan yang disebut jenis berat. Saudara-saudara, jenis berat dari barang mulai ditemukan pada waktu itu. Nah saudara-saudara, mau mengetahui murni atau tidak, Tuhan telah memberikan satu khas bobot berapa berat daripada batang berapa besar. Tidak bisa ditiru. Dengan demikian Tuhan tidak mau ditipu. Saudara-saudara, sejati itu sejati. Yang tidak sejati itu tidak sejati. Coba lihat Rolex emas yang asli. Begitu berat, yang palsu ringan sedikit. Saudara-saudara, karena apa? Karena dia tidak pakai emas. Misalnya besi 7,9, emas 16,3 kalau saya tidak salah. Tembaga 8,7. Berarti 1 liter tembaga itu beratnya 8,7 kilo. Tapi 1 liter besi beratnya 7,9. 1 liter emas itu 16, berapa? Saudara-saudara. Dengan tidak mungkin dipalsukan. Demikian saya minta kita perhatikan. Kesejatian itu adalah tanda Tuhan mau bertanggung jawab. Dan Tuhan akan mendukungnya. Barang siapa yang hidup sungguh-sungguh, Tuhan backing dia. Yang sungguh-sungguh bisa dilihat dari bobot. Bisa dilihat dari bersejarah. Bisa dilihat melalui ujian. Saudara-saudara, pemimpin-pemimpin negara juga demikian. Pemimpin yang baik ada kesejatian. Orang yang betul-betul beres ada kesungguhan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh ada motivasi yang murni. Pendeta yang baik ada hati yang betul-betul bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada manusia. Dan dengan tidak perlu banyak penguraian dan analisa, kita yang sudah mempunyai pengalaman hidup makin banyak, kita bisa mengetahui tidak mutlak kira-kira orang itu sejati atau tidak. Orang-orang itu sungguh atau tidak. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang sejati. Dan Tuhan adalah pendukung semua yang sejati. Dan yang sejati kadang-kadang diberi api. Tapi api makin menyatakan kesejatiannya. Ini satu dalil, saudara-saudara. Orang yang sungguh-sungguh akan enak, akan lancar. Tidak. Orang yang murni hatinya akan hidupnya tidak ada tantangan. Tidak. Justru engkau makin sungguh,
makin ditantang, makin murni, makin dimusuhi, makin mau menjadi hidup yang betul memancarkan kemuliaan Tuhan, makin mendapatkan api pengujian. Tapi saudara-saudara, Mas murni, mengapa harus takut api? Semua, 1, 2, 3. Mas murni, mengapa harus takut api? Kenapakah Mas murni tidak takut api? Karena memang sudah lewat api baru jadi Mas murni, betul nggak? Karena sudah lewat api baru jadi Mas murni. Semua 1, 2, 3. Karena sudah lewat api baru jadi murni. Apalagi sudah murni, masa akan takut api lagi? Sudah lewat. Api itu untuk yang murni, pass already. Murni adalah dinyatakan melalui api. Makin di api, makin dibakar, makin murni. Saudara-saudara, bedanya yang murni dan tidak murni. Saudara-saudara, setangkai bunga makin engkau peras, makin hancurkan, makin wangi, betul nggak? Iya toh? Kalau engkau mempecahkan, menghancurkan dia, berusaha merilis, mengeluarkan wangi yang berada di dalamnya. Tapi bunga plastik dikasih obat wangi berapa banyak, percuma, saudara-saudara. Bunga plastik bukan saja dikasih wangi, tidak ada gunanya, dibungkus lebih bau lagi, saudara-saudara. Tetapi bunga yang asli tidak takut. Engkau injak, engkau pecah, engkau remukan. Dia tidak wangi. Karena apa? Memang sejati. Yesus demikianlah. Yesus di dalam dunia justru dibenci. Mengapa dibenci? Dibenci karena dia mengatakan yang benar. Mengatakan yang sungguh-sungguh. Di mana terang, di mana menyatakan sesungguhnya. Di mana kegelapan, di situ menutup diri. Murni. Yesus adalah yang paling murni yang pernah hidup di dalam dunia. Yang paling sejati yang pernah hidup di dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, engkau dengar khotbah juga harus mempunyai perasaan ini. Hidungmu harus lebih tajam daripada hidungnya anjing herder. Saudara-saudara, engkau bisa tahu ini apa. Ini beres atau tidak. Ini dari mana. Saudara-saudara, satu kali saya berkhotbah di Ambon, di lapangan sepak bola. Tuhan bekerja luar biasa. Saya karena terlambat dari Soe 2,5 jam baru sampai. Sehingga karena terlambat itu sehingga orang-orang tidak mau pulang. Mereka terus nyanyi. Stephen Tong belum datang, kita nyanyi. Mereka tunggu saya 1,5 jam. Padahal itu tengah jalan ada kerusakan, dulu ada hujan sehingga jalannya yang jauh itu yang batu yang besar mesti lambat. Sampai di situ saya sangat rasa tidak enak karena sudah lambat 1 jam lebih baru datang. Mereka bilang tidak apa-apa, pasti benar. Mereka mau tunggu, mereka terus nyanyi tunggu engkau datang. Begitu saya naik, saudara-saudara, kelihatan sudah mendung keras mau hujan. Kita berdoa, akhirnya betul-betul hujan. Hujan di mana? Di luar lapangan, di dalamnya tidak. Di luar lapangan hujan beras sekali. Tapi di dalam tidak. Di situ ada gerimis sedikit-sedikit. Dan kita berdoa minta Tuhan kasihan. Karena tidak ada tutup. Lapangan 5.000 orang di situ. Tidak ada tutupnya. Dan Tuhan pimpin. Dan pada waktu itu karena loudspeaker sangat kencang. Akhirnya mengakibatkan seorang yang sudah tidur. Karena kebaktian sudah lambat. Sudah lambat, telat lagi. Sehingga dia sudah tidur. Dengar suara kencang dari loudspeaker daripada lapangan satu tempat. Maka dia dari jendelanya mulai dengar apa itu yang diteriak-teriakan di situ. Ini suara apa? Saudara-saudara, karena kurang jelas. Maka dia rasa dia perlu datang sendiri ke dalam lapangan itu. Saudara-saudara, waktu dia datang, dia ganti pakaian piyamanya diletakkan, dia pakai pakaian datang ke sini. Lalu ada seorang tanya dia, engkau lambat ya? Kenapa sekarang? Dia bilang, saya bukan orang Kristen. Tapi saya hari ini rasa heran. Ada teriakan-teriakan yang menarik saya. Lalu saya mulai bangun daripada tempat tidur. Di jendela dengar. Saya tidak tahu apa yang dikhotbahkan karena jauh dan tidak terlalu jelas. Tapi saya mempunyai perasaan. Yang dikatakan itu murni. Maka saya harus datang ke sini. Beratus-ratus meter dari rumah saya. Dan ke sini mau dengar apa yang dikatakan. Dan akhirnya dia mengatakan. Yang dikhotbahkan banyak hal lain dengan agama saya. Tapi saya tahu yang dikhotbahkan dari hati yang murni. Dari ajaran yang murni. Dan ini akan menarik saya terus. Saudara-saudara. Siapakah menjadi orang Kristen? Siapakah ingin menjadi orang Kristen? Saudara-saudara. Satu macam orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau dia bisa melihat ada kemurnian yang memancar keluar dari orang Kristen yang sejati. Jikalau engkau orang Kristen yang sejati, engkau menyatakan kemurnian yang sejati, tidak mungkin tidak menarik orang datang kepada Tuhan.
Meskipun sebagian akan membunuh kamu. Tapi saudara-saudara, memang di dunia ini ada dua macam orang. Ada orang yang mau belajar kebenaran. Kelihatan orang sejati dia datang. Ada yang benci kebenaran. Kelihatan orang sejati dia bunuh. Dan engkau dijadikan anak-anak Tuhan. Justru untuk menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Yesus yang sejati itu. Mari kita membaca di dalam kitab suci. Kita membaca dia sendiri berkata sendiri. Dan dia adalah yang sejati. Kita membaca bersama-sama dari Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-7. Kitab Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-7. Setelah mendapatkan kita langsung membaca bersama-sama. Kitab Wahyu yang terakhir pasal ketiga ayat ke-7. Kita membaca bersama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tiada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tiada ada yang dapat membuka. Saudara-saudara, firman dari siapa? Dari Yesus. Siapa dia? Yang kudus. Dan kedua, yang apa? Yang benar. Saudara-saudara, dia adalah yang benar dan dia adalah yang kudus. Di sini benar bukan dikayosune. Di sini benar adalah yang sejati, yang setia, yang jujur, yang tidak bersalah. Ini artinya. Ya saudara-saudara, dia adalah yang sejati, yang jujur. Kongfucu mengatakan, apakah kelebihan saya? Tidak ada. Di setiap kota yang lebih daripada 50 keluarga, sudah dapat orang yang pengetahuan seperti saya. Saya tidak aneh, saya tidak unik, saya tidak berbeda. Orang kota-kota kecil, desa-desa, kampung-kampung yang 50 keluarga, orang seperti saya banyak. Tetapi saya mempunyai satu hal yang lain. Saya jujur dan saya ingin mempelajari banyak orang kuno. Itu bedanya. Sin hao ku qiu xiu bu jian. Saudara-saudara, Kongfucu mengatakan perbedaan saya tidak ada sama orang lain. Orang lebih pintar dari saya banyak. Tapi satu hal yang berbeda. Saya adalah orang yang jujur dan mau rendah hati belajar dari orang-orang kuno. Itu sebab di cu er pusu. Saudara-saudara, dia su er pucu. Dia menyatakan kebenaran. Dan dia sendiri tidak membuat buku apa-apa. Saudara-saudara, buku Kongfucu itu adalah buku di mana mencatat apa yang dikatakan oleh Kongfucu. Dan kalimat-kalimat dikatakan Kongfucu itu bukan satu kreativitas dia sendiri. Merupakan sesuatu kesimpulan daripada bijaksana yang dia pelajari dari orang kuno. Dan di sini saya menekankan dia sadar, dia berbeda yang lain orang karena satu, dia jujur, dia sungguh-sungguh, dia sincere. Ini yang kita lihat, dia adalah orang yang jujur, yang benar. Tapi Kristus adalah yang benar itu sendiri. Sang kudus, sang benar, sang sejati, sang righteousness adalah Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, puji Tuhan. Sehingga di dalam sejarah manusia, kita boleh melihat Allah yang tidak kelihatan melalui Yesus yang kelihatan. Yesus yang kelihatan adalah mewujudkan kemuliaan Tuhan Allah kepada manusia. Saudara-saudara, kepada siapakah engkau berpaling? Kepada siapakah engkau meneladani? Kepada siapakah engkau mengikut? Kepada siapakah engkau menyatakan imanmu? Hanya kepada Kristus. Kiranya pada hari ini kita sekali lagi tertarik kepada Dia. Dan kita menampak kemuliaan Dia. Dan hati kita terpikat dengan segala sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau pernah datang ke dalam dunia. Engkau pernah menyatakan kesucian yang mutlak. Engkau pernah menyatakan cinta kasih yang mutlak. Engkau pernah menyatakan kesejatian yang mutlak. Engkau pernah menyatakan akan keadilan dan kebenaran yang mutlak. Engkau adalah Tuhan kami satu-satunya. Pada pagi ini sekali lagi kami minta kiranya Engkau bekerja di hati kami, menambah iman kami, dan membuka hati kami, membawa kami kembali kepada Engkau, Tuhan yang Maha Esa. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.